Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Pagi. Ya, melalui acara ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita merenungkan firman-Nya, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerinduan dan haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon pengurapan-Mu Roh Kudus, singkapkan nyatakan firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami bisa mengerti dan mengerjakan, melakukan firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita dari Ibrani, pasalnya yang ke-12, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jemaat yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa Tuhan itu sesungguhnya mengasihi kita. Karena kasihnya dia menganggap kita seperti anak-anaknya. Dan dikatakan walaupun demikian Tuhan itu menghajar anaknya. Menghajar anak yang dikasihinya. Menghajar orang-orang yang dikasihinya. Kenapa Tuhan menghajar? Tujuan dari semuanya itu adalah supaya kita, anak-anaknya ini tidak salah arah. Supaya kita ini bukan anak-anak gampang. Anak-anak gampang itu anak-anak yang tidak diakui, boleh dibilang gitu ya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami situasi yang tidak mengenakan, ya misalnya ya, diajar itu mungkin diizinkan kita mengalami kegagalan, diizinkan kita mengalami kerugian, diizinkan kita mengalami sakit, diizinkan kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan tentu buat kita. Tetapi percayalah, di balik semua yang Tuhan izinkan itu, Tuhan punya maksud baik. Ya, coba lihat di dalam Wahyu 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Di sini jelas dikatakan barang siapa aku kasihi. Jadi Tuhan yang melakukan semua itu, teguran dan juga hajaran itu kepada siapa? Kepada orang-orang yang dikasihinya. Kepada orang-orang yang dianggapnya sebagai anak. Kepada orang-orang yang tidak disebut anak-anak gampang tapi anak-anak Tuhan. Nah, sekarang bagaimana sikap hati kita ketika menghadapi itu? Dalam kitab Wahyu 3:19 tadi dikatakan, relakanlah hatimu. Ya, jadi jangan berontak. Ya, ketika ditegur Tuhan, ketika diizinkan dihajar, jangan berontak tapi relakan hatimu dan tetap semangat. Ya, jangan jadi ngelokro, ya, rela. Jadi bukan kita menggugat Tuhan, justru kita harus merelakan hati dan bertobat. Karena tujuan Tuhan melakukan semua itu adalah untuk kebaikan kita, untuk keselamatan kita, untuk kita dipulihkan, untuk kita ini dibenahi, ditata, ditertibkan oleh Tuhan. Kalau dalam terjemahan yang lain dikatakan ini bicara tentang mendisiplin atau menertibkan ya, terhadap orang-orang yang tidak tertib, terhadap orang-orang yang jalannya menyimpang. Seringkali ini akan diizinkan terjadi. Ya, tujuannya sekali lagi menyelamatkan. Banyak sekali di kitab Perjanjian Lama, khususnya di Amsal, menyinggung tentang bagaimana seorang ayah itu harus mengajar anaknya. Salah satu contoh ayat di dalam Amsal 23 ayat 14, saya bacakan. Engkau memukulnya dengan rotan, tetapi engkau menyelamatkan nyawanya dari dunia orang mati. Ini loh, sekalipun harus dengan pukulan rotan, tapi tujuannya adalah menyelamatkan dari dunia orang mati. Artinya supaya orang itu tidak binasa, supaya anak itu tidak salah arah, tidak tersesat dan tidak binasa. Nah, karena itulah Tuhan sendiri juga berulang tadi menyatakan bahwa ia menghajar orang yang dikasihinya. Mari ketika saudara mengalami situasi seperti itu,
Engkau merasa kok aku seperti sedang dihajar Tuhan. Aku ditegur dengan keras oleh Tuhan. Mungkin kita sedang salah melangkah. Nah, sikap kita adalah yang pertama, relakan hatimu. Ya, jangan berontak, relakan hatimu dan bertobat. Terus kembali kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memimpin kita. Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan membalut luka kita. Tuhan akan memeluk kita. Dan Tuhan memulihkan hidup kita. Supaya hidup kita lebih baik lagi. Amin. Kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada pagi ini. Yang menyadarkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan ketika Engkau mengizinkan teguran keras terjadi atas hidup kami. Bahkan kadang Engkau menghajar kami tahu Tuhan. Kami harus memiliki kerelaan hati. Karena kami sadar tujuan Tuhan itu baik buat kami. Bahkan kami bertobat ketika jalan kami salah. Sehingga kami terselamatkan. Sehingga hidup kami diperbaharui. Hidup kami dipulihkan. Hidup kami disertai dan disayangi oleh Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam perlindungan-Mu, keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Jaga kami Tuhan, jauhkan dari koronan, marah, bahaya dan celaka. Jauhkan kegagalan, kerugian, niat jahat orang dan segala yang buruk. Biarlah damai sejahtera Tuhan, keberhasilan, kemenangan, keberuntungan, dan berkat-berkat Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap semangat apapun yang engkau hadapi. Apapun situasi hidupmu, semangat terus, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.